Hai, perkenalkan nama saya Jelviana Leli, angkatan tahun 2025, program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menguraikan hasil proyek ujian akhir semester untuk mata kuliah akuntansi dengan judul Analisis dan Implementasi Pencatatan Persediaan pada PT Jaya Abadi Sempurna. Adapun latar belakang masalahnya ialah proyek ini didasari oleh pemahaman bahwa akuntansi dasar merupakan mata kuliah fundamental yang mengajarkan prinsip-prinsip pencatatan dan penyajian informasi keuangan. Dalam konteks bisnis, persediaan adalah aset lancar utama dan kesalahan dalam konteks metode akuntansi serta penilaian dapat menyebabkan distorsi signifikan pada laporan keuangan, baik itu harga pokok penjualan atau HPP maupun nilai aset di laporan posisi keuangan. Oleh karena itu, penerapan praktik akuntansi yang tepat khususnya pada disiplin ilmu akuntansi adalah hal yang krusial. Proyek ini dirancang untuk menjembatani teori dan praktik dengan menganalisis implementasi pencatatan persediaan secara real pada PT Jaya Abadi Sentosa. Di sini ada pun tujuan proyek utama ialah memberikan pemahaman mendalam tentang pencatatan dan penyajian informasi keuangan serta menganalisis, menjelaskan jenis-jenis pencatatan, dan memberikan contoh penerapan secara real pada PT Jaya Abadi Sentosa. Selanjutnya, mari kita lihat profil perusahaan dan pemilihan topik. PT Jaya Abadi Sentosa Sujas adalah perusahaan yang bergerak di bidang distribusi dan retail barang elektronik. Alasan utama saya memilih topik persediaan pada PT JAS ialah karena perusahaan ini bergerak di bidang elektronik yang memiliki risiko keuangan yang sangat tinggi. Kondisi ini menuntut PT JAS menggunakan sistem pencatatan yang sangat akurat, real time, dan penilaian yang konservatif. Oleh karena itu, PT JAS memilih menggunakan sistem perpetual atau sistem inventaris abadi. Alasan pemilihan sistem perpetual adalah karena ia menyediakan HPP dan saldo stok real time yang mutlak diperlukan untuk inventaris bernilai tinggi dan manajemen stok yang sangat efisien. Sekarang kita masuk pada teori dan implementasi pencatatan persediaan. Yang pertama, kriteria pencatatan, yaitu PT JAS menerapkan dua kriteria utama dalam akuntansi persediaan. Pertama, kriteria pengakuan. Persediaan diakui saat risiko dan manfaat kepemilikan barang beralih ke PT JAS, misalnya saat terjadi perpindahan VOB destination atau setting points. Kedua, pengukuran awal. Persediaan dicatat sebesar biaya perolehan yang meliputi harga beli, biaya masuk, biaya angkut masuk, dan biaya lainnya yang dikeluarkan hingga siap untuk dijual ke. Sekarang kita masuk pada penyesuaian LCNRF. Di sini ada contoh kasus pada TV 32 inci, biaya perolehannya Rp 5 juta, harga jual estimasi 5 juta 100, biaya penjualannya 200.000. Perhitungan NRV-nya yaitu 5 juta 100 dikurang 200.000 sama dengan 4 juta 900. Keputusannya karena 4.900.000 lebih rendah nilai persediaan diturunkan ke angka itu. Perusahaan harus mengakui kerugian penurunan nilai sebesar Rp 100.000. Selanjutnya, jenis-jenis barang yang dicatat. Persediaan PT Jaya Abadi Sentosa ada 3 jenis. Yang pertama, barang dagangan utama. Yang pertama, TV, AC, dan lain-lain. Yang kedua, suku cadang atau perlengkapan, barang pendukung untuk service center. Yang ketiga, barang konsinyasi keluar. Ini barang yang dititipkan di toko lain, namun kepemilikannya masih menjadi PT Jaya Abadi Sentosa. Sekarang metode penentuan biaya atau FIFO. Untuk menentukan harga pokok penjualan atau HPP, mereka menggunakan metode FIFO, yaitu first in ataupun first out. Prinsipnya, barang yang pertama masuk ialah barang yang harus terjual. Karena kalau nggak terjual, bisa saja itu akan ketinggalan zaman dan usang. Terus yang kedua, logika bisnis. Ini sangat masuk akal untuk elektronik. Mereka harus menjual stok lama dulu untuk menghindari keusangan. HPP akan dicatat menggunakan biaya yang paling tua atau biaya barang yang sudah lama di gudang. Contoh penerapannya, mari kita lihat studi kasus penerapan sistem perpetual dan metode FIFO untuk TV 32 inci. Data transaksinya ialah 1 Mei ada saldo awal 2.500.000 dengan 50 unit. Pada 10 Mei dilakukan pembelian sebesar 30 unit dengan harga 2.600.000. 15 Mei ada penjualan sebesar 65 unit dengan harga 3.500.000.
Terus sekarang kita masuk pada jurnal pembelian pada 10 Mei. Pada saat pembelian 10 Mei, jurnal yang dicatat dengan asumsi pembelian kredit adalah debitnya sebesar 76.440, kreditnya sebesar 76.440. Sesuai dengan sistem perpetual, akun persediaan di debit langsung ke saldo secara real time. Sekarang kita masuk pada jurnal penjualan pada tanggal 15 Mei. Jurnal penjualan pada tanggal 15 Mei terdiri dari dua langkah. Yang pertama, jurnal pendapatan. Debitnya sebesar 227.500, kreditnya 227.500. Yang kedua, jurnal HPP menggunakan FIFO. Karena perusahaannya menjual sebesar 65 unit, perusahaan mengambil unit yang paling tua. 50 unit dari batch awal yaitu 2.500.000 sebesar 125 juta, sisa 15 unit pada tanggal 10 Mei 2.548 38 juta 220. Total HPP-nya ialah 163.220. Jurnal HPP-nya yaitu debit 163.220, kreditnya 163.220. Selanjutnya, mari kita analisis saldo persediaan akhir. Setelah transaksi penjualan, perusahaan dapat menganalisis saldo persediaan akhir. Sisa unit 30 unit, dikurang 15 unit dijual dari batch ini, yaitu 20 unit. Batch sisa seluruhnya pada pembelian 10 Mei yang memiliki biaya per unit 2.548, nilai persediaan akhir 20 unit, dengan harga 2.548 yaitu 50.960.000. Saldo ini akan melaporkan dalam laporan posisi keuangan atau neraca sebagai aset lancar. Sekarang kita masuk pada kesimpulan. Jadi kesimpulan dari proyek ini adalah bahwa kombinasi sistem perpetual dan metode FIFO membuat PT Jaya Abadi Sentosa dapat yang pertama mengontrol stok dengan ketat dan selalu update. Yang kedua, menghitung HPP dengan akurat. Yang ketiga, menilai persediaan akhir dengan biaya yang relevan atau biaya terbaru. Proyek ini sangat bermanfaat karena bisa melihat teori dasar akuntansi bekerja langsung di lapangan. Terima kasih.